Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pada pertemuan kali ini, video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana pemicu perbedaan antara aliran Basrah dan Kufah dalam ilmu nahwu, atau lebih lengkapnya dalam kajian usulun nahwi. Sehingga ketika kita paham beberapa faktor yang memicu terkait dengan perbedaan-perbedaan ini, sehingga nanti kita bisa bijaksana, bisa memilah dan bisa memilih mana yang berbau basariyun atau berbau kufiyun. Pada kitab Al-Basit fi Ushul Nahwi ini ada beberapa poin saya akan menjelaskan. Wa ta'udu dawafi' al-khilaf an-nahwi baina al-basariyin wal kufiyin ila dawafi' adidah min ahammiha. Perbedaan nahwu antara aliran basariyin dan aliran kufiyin ini kembali kepada beberapa faktor atau pemicu. Yang diantara paling utama adalah al-awwal al-uslub wa tariqah allati tatba'uha al-madrasah fi as-sama' wal qiyas wat tahlil. Yang pertama adalah pemicunya adalah dari sisi retorika, kemudian metode yang diikuti oleh aliran baik yang kufiyin maupun yang basariyin, atau sebaliknya, khususnya dalam dalil sama'i dan dalil qiyas, serta dalam ta'lil atau pemberian illat, pemberian alasan. Famasalan tahdidus sama' wal qiyas indal basariyin wa بينما أكثر عند الكوفيين الذين توسعوا في السماع عن القبائل العربية وتوسعوا في القياس حتى على القليل الشاذ. Misalnya seperti pembatasan dalil sama'i, kemudian qiyas menurut orang-orang nahwu Basrah, di mana dalil sama'i juga qiyas bagi mereka terbatas, ada batasan-batasan tertentu. Sementara yang menjadi lawan basariyin ini adalah madhab al-kufiyun. Mereka itu meluas dalam urusan dalil sama'i, meluas kepada para kabilah-kabilah Arab. Jadi tidak hanya terbatas pada beberapa kabilah, tapi meluas pada kabilah-kabilah Arab. Sehingga mereka juga meluas dalam urusan qiyas, sampai pada qiyas yang qalil atau sedikit, yang syadz, jarang. Mereka juga bisa melaksanakan qiyas atau menjadi acuan bagi mereka. Waqad tawassa'a dhalika hatta shamala al-qira'at al-Qur'aniyah, fal-basariyun kana lahum mawqifun min ba'd al-qira'at allati khalafat al-qa'idah an-nahwiyyah 'indahum. Kemudian, perluasan yang dilakukan oleh madhab Kufah ini juga meliputi pada al-qira'at, bacaan al-Qur'aniyah. Sementara orang-orang basariyun, para ulama nahwu Basrah, mereka punya sikap khusus terkait dengan sebagian qiraat yang berbeda dengan kaidah nahwu mereka. Tsumma sya'a dzalika ala baqiyatil madaris an-nahwiyah. Kemudian hal itu menjadi menyebar pada madaris an-nahwiyah yang lainnya. وربما يعود ذلك إلى أن البصرة بحكم موقعها الجغرافي على الخليج العربي جعل عملية الاختلاط بغير العرب عملية سهلة نتيجة الملاحة البحرية. Barangkali hal itu kembali kepada Basrah yang secara geografi mereka itu berada di Teluk Arab, sehingga menjadikan proses percampuran antara orang-orang Basrah dengan non-Arab ini sangat mudah sekali, sehingga menghasilkan satu seni untuk berpergian di laut. Itu maknanya al-malaha al-bahriyah. Wa hadha bidawrihi ja'ala al-basariyin yataharruna ad-diqqata fi as-sama' al-lughawi 'an al-arab bil idafa ila al-qiyas 'ala al-kathra al-muttaridah. Oleh karena inilah kemudian ulama-ulama Basrah ini betul-betul sangat membahas detail sekali dalam urusan dalil sama'i secara bahasa. Jika betul-betul dikaji betul urusan dalil sama'i yang bersifat etimolog ini, atau dalil sama'i yang sifatnya linguis ini,
Sehingga mereka betul-betul ketat dalam urusan dalil sama'i ini mau diterima atau tidak. Ini sangat ketat. Jadi betul-betul dilihat secara mendetail. Fisama al-lughawi ini maksudnya apa? Dalil sama'i, dalil yang bersifat sama'i untuk kepentingan bahasa. Jadi betul-betul mereka gali dari orang-orang Arab itu secara mendetail, sehingga setiap apa yang diriwayatkan oleh orang Arab tidak semuanya kemudian sama seperti ulama Kufah. Artinya mereka sangat memperketat dalam urusan hal ini. Selain itu juga mereka dalam urusan kias, mereka itu bijakannya pada kias yang kasramut farida, yang betul-betul sudah banyak umum dipakai dan berlaku. Tidak seperti ulama Kufiyun. Kalau Kufiyun al-qalil asyad, kan begitu tadi. Amal Kufatu fa bihukmi mawqiha al-jughrafi wa hiya fi wasat al-Iraq fa kanat qalilat al-ikhtilaf bi ghairi al-Arab. Sementara kalau orang-orang Kufah secara geografi mereka berada di tengah negeri Irak, sehingga mereka itu sangat sedikit sekali bercampur baur dengan non-Arab. Dan inilah yang menjadikan ulama-ulama Kufah tenang ila salamatil lughah, mereka lebih terjaga bahasanya, lebih selamat. Di samping itu ulama Kufah ini disibukkan dengan fikih, sehingga itulah yang menjadikan mereka menerapkan ilmu fikih pada ilmu nahwu, menerapkan usul fikih pada usul nahwu. Dan ini pula yang mendorong mereka at-tawassu' fi sama'i wal qiyas, meluas dalam urusan dalil sama'i dan dalil qiyas. Paham ya? Jadi kalau ulama Basrah kan beda tadi itu kan? Beda. Itu kalau ulama Basrah. Mereka betul-betul membahas secara detail terkait dengan dalil sama'i untuk urusan kepentingan bahasa ini. Jadi mereka betul-betul mengkaji dari orang Arab, ini orang Arab siapa, suku siapa. Mereka betul-betul detail. Itu kalau Basriyun. Kalau ulama Kufah tidak. Karena mereka merasa aman. Mereka merasa lebih tenang karena mereka terbebaskan dari al-ikhtilat bi ghairil Arab, seperti itu. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, at-tanafus al-ilmi wa itsbatu dzat. Mereka itu adalah terjadi persaingan secara ilmiah wa itsbatu dzat, dan menetapkan esensi. Artinya betul-betul apa itu? Siapa di antara mereka yang paling eksis? Dan itu adalah suatu hal yang sifatnya tabi'i, hal yang memang melekat pada watak manusia. Setiap orang ini pasti menginginkan untuk mendapatkan posisi pada dirinya, kemajuan pada dirinya, baik pada level sekolahan satu atau pada level sekian sekolah, baik berada pada satu aliran atau level di atas seluruh aliran. Inilah yang kemudian yang dikobarkan antara orang-orang Basriyun dengan orang-orang Kufiyun oleh para khalifah di masa dinasti Abbasiyah. Karena para khalifah di masa dinasti Abbasiyah ini, mereka punya peran besar untuk mengutamakan satu nahwu, mengutamakan satu ulama nahwu, atau mengutamakan para nuhat dengan nuhat yang lain. Dan kemudian di samping itu, perannya orang-orang pada dinasti Abbasiyah ini, mereka punya peran untuk mengadakan perdebatan di antara para nuhat itu, sehingga terjadilah perbedaan di antara para pakar nahwu itu sendiri. Sementara orang-orang Abbasiyah, orang-orang yang berada di masa dinasti Abbasiyah ini, mereka lebih cenderung kepada orang-orang Kufiyun, sehingga mereka akan selalu berusaha untuk menolong, membantu, menguatkan dalam urusan perdebatan itu. Seperti itu. Jadi mereka lebih pro kepada orang-orang Kufiyun dibandingkan orang-orang Basriyun. Paham ya? Kemudian ada banyak karya dari perdebatan dari sekian perdebatan yang terjadi antara para pakar ulama nahwu Basriyun dengan Kufiyun. Seperti yang sudah terjadi misalnya tokoh nahwu besar seperti Al-Kisai yang pernah berdebat dengan Imam Sibawayh, atau Imam Kisai dengan Asmu'i,
atau Al-Mazini dengan Ibnu Sikit, Al-Mubarrid dengan Tha'lab. Juga diantaranya juga tokoh Nahwu Baghdad antara Az-Zajjaji dengan Ibnu Kisan. Itu banyak karya-karya yang menampilkan perdebatan antara dua tokoh ulama besar ini. Mereka sama-sama pakar dalam ilmu nahwu. Imam As-Suyuti sendiri, beliau juga pernah membahas satu bab yang namanya adalah Al-Asbah An-Nadhair, Al-Asbah wan-Nadhair. Kemudian beliau menyebutnya dengan sebutan Fannul Munadharat wal Mujalasat wal Mudhakarat, seni berdebat, seni berdiskusi. Kemudian sebagaimana Az-Zajjaji juga mengarang kitab namanya Majalisul Ulama, yang di situ berbicara bagaimana majelis-majelis ilmu dan perdebatan-perdebatan yang terjadi antara para ulama nahwu atau antara nuhat. Kalau kita berbicara terkait dengan poin yang ketiga, yang menjadi pemicu terkait bagaimana perbedaan nahwiyah antara aliran Basrah dan Kufah adalah inna minad dawafi aidan al-asabiyah al-iqlimiyah, yaitu adanya fanatisme regional. Fakullun yuridu al-qadmata li baladihi wa min al-jadir bil qawli inna al-khilaf bain al-Basra wal Kufah ya'udu ila al-ahdath al-akhirah min zaman al-khilaf ar-rashidah. Sangat pantas untuk diungkapkan, untuk dibicarakan, untuk dikatakan bahwasanya perbedaan antara Basra dan Kufah itu kembali kepada peristiwa-peristiwa terakhir yang terjadi di masa Khilafah Ar-Rashidah, di mana ketika itu setelah wafatnya Sayyidina Utsman bin Affan, kemudian setelah itu yang menggantikan posisi khalifah adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Terjadilah apa yang sudah terjadi antara umat Islam sebagai bentuk dari sebuah kemunafikan kecil sebenarnya, atau al-qillah, natijat al-qillah al-munafiqah, hasil dari sebuah sedikitnya kemunafikan yang terjadi, dan hal itu menyalakan api fitnah. Hasil dari hal itu semua terjadilah perbedaan antara Basra dan Kufah. Kita tahu bahwasanya Basra ini lebih cenderung pada Utsmaniyah. Kemudian selain hal itu juga dibuktikan bahwasanya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dan juga sahabat Zubair dan sahabat Talha, ketika mereka keluar dari kota Mekah, mereka itu menuju kepada Basrah, menuju ke daerah Basrah untuk menuntut terkait dengan darahnya Sayyidina Utsman bin Affan yang meninggal dunia. Sementara Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu menuju ke kota Kufah. Setelah itulah terjadilah perang Jamal, di mana di situ saling berhadapan antara Sayyidina Ali dengan orang-orang Kufah dan Sayyidatuna Aisyah bersama orang-orang Basrah. Terjadilah al-muwajahah, saling berhadap-hadapan antara orang Basra dan orang Kufah. Itu terkait dengan poin yang ketiga. Jadi poin yang ketiga ini kembali kepada fanatisme regional atau wilayah sebenarnya. Kemudian ar-rabi'u yang keempat adalah al-thaqafah wa tariqatut tafkir, yaitu terkait dengan kebudayaan dan metode atau cara untuk berfikir atau nalar. Wa tafsiru dzalika anna harakat at-tarjamah 'anil Yunaniyyin wal Furs nashatat mubakkiratan 'inda al-Basriyyin. Sebagaimana kita tahu bahwasanya pergerakan penerjemahan dari bahasa Yunani, bahasa Persia itu sudah sejak dini bangkit di Basriyyin. Hal itu dibuktikan dengan apa yang dilakukan oleh Masarjawi Ibnu Muqaffa dari sekian terjemahan. Selain itu, Ida al-i'tizal, melepaskan diri yang berhubungan dengan akal dan mantik. Sementara refleksi dari hal itu semua memberikan sebuah peran. Jadi refleksi semua itu memiliki peran terkait dengan studi-studi yang terjadi pada orang-orang Basriyun. Jadi ada semacam pantulan sehingga menjadikan peran besar dalam urusan pengkajian-pengkajian yang dilakukan oleh orang-orang Basrah, khususnya urusan kajian nahwu. Sementara di sisi lain orang-orang Kufah itu, mereka itu berafiliasi dengan ide Syiah. Sebenarnya
hal yang sedemikian, hal ini selalu beriringan, selalu menyertai dalam kegiatan yang lain. Jadi setiap aktivitas yang lain selalu akan berhubungan dengan urusan ide-ide yang berbeda. Yang satu adalah punya ide al-i'tizal, yang satu punya ide Syiah. Jadi kecenderungan ini selalu menjadi pelengkap dalam setiap aktivitas, dalam setiap pergerakan atau pergolakan yang terjadi antara orang-orang Basra dan orang-orang Kufah. Sehingga kalau disimpulkan dari sekian poin yang 4 ini, ternyata perbedaan khilaf ini itu bisa terangkum dalam banyaknya karya yang dikarang oleh para pengarang kitab terkait dengan studi-studi nahwu. Sehingga juga hal itu dilengkapi dengan munculnya aliran-aliran nahwu dengan julukan Basariyah, dengan julukan Kufiyah. Seperti itu. Kalau kita tahu bahwasannya perbedaan para faqih itu menjadi rahmat, tapi kalau nanti perbedaan ulama nahwu ini justru menjadi derita pada nahwul Arabi. Kenapa? Karena justru dengan perbedaan ini menjadikan karya-karya urusan nahwu ini menjadi tebal. Kemudian tebalnya dengan banyaknya ta'lilat atau ilal-ilal, banyaknya alasan-alasan begini dan begitu. Ada banyak takdiran, ada banyak falsafat secara akliyah. Nilai-nilai filosofis akan muncul kayak gitu. Dan ilmu nahwu itu tidak butuh itu. Seperti itu. Contoh yang lebih konkret, di situ ada karya yang berbicara terkait dengan perbedaan Basariyin dan Kufiyin. Itu banyak sekali, tidak bisa dihitung kalau versi kita ini kan. Ada di antaranya yang paling pokok, di antaranya adalah Ikhtilafun Nahwiyin karyanya Sa'dab. Ada juga Al-Masail ala Madhabin Nahwiyina mimma ikhtalafa fihi al-Basariyun wal Kufiyun. Dari sekian pendapat yang berbeda antara ulama Basra dan ulama Kufah. Ada juga kitab namanya Al-Muqni' fi Ikhtilafil Basariyin wal Kufiyyin karyanya Ibnu Nuhas. Ada juga Ar-Raddu ala Tha'lab fi Ikhtilafin Nahwiyin karyanya Ibnu Darastawi. Ada juga Al-Insaf fi Masail al-Khilaf bainan Nahwiyyin al-Basriyin wal Kufiyyin karyanya Ibnu Al-Ambari. Jadi sangat banyak sekali. Selain itu juga ada juga kitab namanya At-Tabyin fi Masail al-Khilaf bainal Basriyin wal Kufiyyin karyanya Al-Uqburi. Dan juga banyak sekali kitab ini. Tidak terhitung kalau kita mau masuk pada karya-karya kitabnya ulama yang membahas terkait dengan perdebatan atau perbedaan antara ulama nahwu Basra dan nahwu Kufah. Itu sekilas dari kesimpulan faktor-faktor yang memicu terjadinya perbedaan nahwu antara ulama Basriyin dengan ulama Kufiyin. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan berbicara terkait dengan al-mustalahat an-nahwiyah baina madrasatayil Basra wal Kufah. Istilah-istilah yang menjadi pijakan antara ulama Basra dan Kufah. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bis-shawab.